Tuhan dalam ayat 17, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Perhatikan perkataan peace. Mungkin 4-5 kali diulangi dalam bahagian firman Tuhan ini. Dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Wah saudara, kalau saya baca ayat 17 ini, mungkin konflik Israel-Palestina boleh selesai besok kalau mereka percaya akan Injil Kristus. Tuhan Yesus adalah damai sejahtera bagi yang jauh dan bagi yang dekat. Tidak lagi ada permusuhan karena etnik atau ethnicity. Karena oleh Dia kita dua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Perhatikan kalimat kedua pihak, mungkin 3 kali dalam bahagian firman Tuhan ini. Kedua pihak, orang Yahudi dan orang bukan Yahudi, dalam satu roh. Kita percaya satu Tuhan Yesus Kristus. Tidak kira bangsa, kita memiliki satu roh, Roh Kudus. Dan oleh satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa, satu Bapa. Tuhan memanggil orang percaya di kalangan setiap suku, kaum dan bangsa dan bahasa. Demikianlah, perhatikan ayat 19 saudara. Kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, dahulu kala orang bukan Yahudi disebut orang asing dan pendatang. Oh saudara, kalau bila saya baca suratan Efesus ya, saya rasa saya perlu hati-hati untuk menafsir atau menyampaikan khotbahku. Sebab kedua kalimat ini, orang asing dan pendatang, adalah istilah yang agak sensitif dalam pencaturan politik di negeri dan negara kita. Perhatikan, apakah implikasi, apakah impak daripada Injil? Kalau secara rohani maksudnya orang-orang bukan Yahudi dahulu kala disebut sebagai orang asing dan pendatang, tetapi sekarang mereka adalah kawan sewarga dengan orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Maksudnya di dalam Kristus tidak ada perbedaan di antara kaum dan bangsa. Semua orang yang percaya Yesus adalah kawan sewarga. Dalam bahasa Inggris, fellow citizens. Di sini kewargaan itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Dalam 1 Petrus, di mana kebanyakan jemaat yang Rasul Petrus menulis surat kepada kebanyakan jemaat di situ juga berbilang bangsa. Dan Paulus menggelar orang Kristen atau jemaat Tuhan adalah bangsa kudus atau bangsa pilihan. You are chosen and holy nation. Satu bangsa yang kudus, yang terdiri daripada suku, kaum, dan bangsa, yang terdiri daripada berbilang suku, kaum, dan bangsa, menjadi satu bangsa yang kudus, yang terpilih atau dipilih oleh Tuhan. Saudara, ada sedikit fakta sejarah yang saya mau kongsikan. Sebab permusuhan kaum ini bukan hanya masalah abad 21 di Sabah atau di Malaysia. Abad-abad yang pertama lebih kurang sama juga. Itulah sebabnya Paulus menulis seperti apa yang dia sampaikan dalam Efesus, supaya menurut Injil Kristus melenyapkan permusuhan kaum itu. Saudara, kalau kita lihat dalam ayat ini, fellow citizens, maksudnya orang bukan Yahudi sudah dipanggil sebagai warga dalam bangsa pilihan Tuhan. Saudara, dalam fakta sejarah, tidak lama, mungkin 2 generasi setelah penanaman gereja yang pertama di Yerusalem, kemudian Paulus menjadi rasul kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tidak lama kemudian, orang Kristen diberi satu gelar. Mereka disebut the third race.
bangsa yang ketiga. Ini umat Kristen. Di mana-mana Paulus melayani dalam generasi ketiga, mungkin penghujung abad yang pertama atau awal abad yang kedua. Saudara boleh baca sejarah pertumbuhan gereja. Orang Kristen disebut sebagai bangsa yang ketiga. Kenapa? Bangsa yang pertama adalah orang Yahudi. Bangsa-bangsa yang tergolong sebagai bangsa bukan Yahudi adalah bangsa yang kedua. Dan orang Kristen adalah bangsa ketiga. Wah, saudara, luar biasa. Bangsa ketiga ini adalah terdiri daripada semua suku, kaum, dan bangsa yang percaya Yesus. Mereka menjadi bangsa yang ketiga. Bila di luar sana orang masih memperjuangkan kaum mereka, masih lagi mengamalkan identity politics. Bila di luar sana orang Yahudi masih bermusuhan dengan orang bukan Yahudi, orang bukan Yahudi pun sesama di antara mereka berlainan suku pun masih bermusuhan. Bila orang luar di sana melihat ke dalam gereja, bila mereka melihat jemaah, ada satu kelainan, ada sesuatu yang aneh. Itulah disebut bangsa ketiga. Sebab semua suku, kaum, dan bangsa yang percaya Yesus memiliki damai sejahtera. Ada kesatuan. Mereka duduk bersama. Mereka hidup berjemaah sebagai keluarga Allah yang terdiri daripada berbilang suku, kaum, dan bangsa. Dan mereka menjadi contoh atau teladan. Saudara boleh baca dalam sejarah Kristen untuk beberapa abad yang pertama, umat Kristen dipanggil sebagai bangsa yang ketiga. Sebab wujud sesuatu yang begitu indah sekali. Yesus telah menjadikan kedua pihak menjadi manusia yang baru. Saudara, saya lihat waktu yang mungkin saya ambil sudah terlalu panjang. Dan karena giliran pastor untuk berkhotbah mungkin banyak lagi minggu depan atau bulan-bulan seterusnya. Jadi penyampaian firman Tuhan sampai di sini. Memang ada beberapa ayat saya akan menyambung dengan izin Tuhan pada minggu hadapan. Dan mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Dan kita lihat apa yang sedang berlaku dan kita menghayati kebenaran firman Tuhan supaya gereja menjadi terang kepada dunia ini, kepada negeri Sabah dan negara Malaysia, dan menjadi teladan bagaimana permusuhan di antara kaum sudah dilenyapkan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kami datang kepadamu sebagai umat-Mu, ya Tuhan. Tolong memberi kami kesedaran dan pengertian sesuai dengan firman-Mu, agar kami menghayati apa yang Rasul Paulus sampaikan di dalam suratan Efesus. Apa yang telah dikerjakan oleh Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib untuk memperdamaikan kedua pihak, segala suku, kaum, dan bangsa yang dahulu kala mengamalkan perseteruan atau permusuhan, sehingga mereka diperdamaikan dengan Allah dan diperdamaikan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk menghayatinya, supaya umat-Mu sesungguhnya menjadi satu bangsa, bangsa pilihan dan bangsa yang kudus, yang akan menerangi, akan bersinar bagi kemuliaan nama Yesus di tengah-tengah negeri Sabah dan di negara Malaysia. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa semuanya ini. Amin. Dalam bahagian yang terakhir sebelum kita menutup ibadah kita,
ada beberapa doa syafaat yang saya ingin membawa kita berdoa bersama. Saya rasa kalau lihat slide kita pun kita sudah cukup terbiasa. Mungkin ada juga beberapa perkara yang Tuhan letak dalam hati saya karena keadaan semasa. Jadi kita akan berdoa beberapa keadaan semasa. Kita doakan Ketua Menteri Sabah yang baru, yang kalau berita itu sahih, saya pun harus berhati-hati mengatakan sesuatu. Awal pagi tadi saya dengar berita bahwa mungkin ada jangkitan COVID-19, jadi kita doakan supaya Ketua Menteri Sabah sembuh, pulih, dan kerajaan baru ini dapat terus mentadbir negeri Sabah dengan baik. Saudara, mungkin ini suatu kesadaran buat kita semua, karena baru minggu yang lalu Presiden Donald Trump pun dijangkiti dengan COVID-19. Jadi kita lihat bahwa penyakit ini nampaknya masih menular, dan dalam beberapa hari bila saya menonton news, semakin banyak pula case di kawasan Kota Kinabalu dan negeri Sabah. Jadi kita perlu mendoakan untuk perlindungan Tuhan, khususnya untuk umat Tuhan seluruh Sejang Ujung Borneo, dan orang atau gereja yang lain juga kita doakan. Dan yang kedua, supaya pihak berkuasa dapat menangani dan membendung penularan COVID-19 yang agak membimbangkan beberapa hari ini. Dan yang perkara yang seterusnya adalah kita doakan yang di Pertuan Agung. Menurut berita juga ada seorang pemimpin politik akan menghadap agung. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku, cuma kita doakan supaya negara kita tetap stabil, aman, sejahtera, tidak ada pergolakan, tidak ada pilihan raya kilat. Ini doa saya lah, saya tidak tahu kamu setuju dengan saya atau tidak, tapi saya berdoa supaya tidak ada pilihan raya umum, karena kita lihat kesan pilihan raya di Sabah sudah banyak case COVID berlaku beberapa minggu yang lalu sampai hari ini. Jadi kita doakan supaya kerajaan kita stabil dan tidak perlu melalui proses pemilihan raya, dan kalau ada perubahan biar itu berjalan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami sepanjang ibadah online pada pagi hari ini. Bapa, kami mengakui bahwa bukan ideal atau sempurna, dan hamba-Mu tidak tahu pun bagaimana untuk menyampaikan firman Tuhan dalam keadaan seperti yang kami alami ini ya Tuhan. Ampunilah hamba-Mu, ampunilah kami ya Tuhan, dalam apapun kekurangan dan kelemahan kami ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa khususnya untuk Ketua Menteri ya Bapa, supaya dia kembali sihat dan pulih dari apapun penyakit, dan dia dapat menjalankan tugasnya untuk mentadbir negeri Sabah dengan baik, dengan sokongan penuh jemaat kabinet ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perlindungan-Mu di tengah-tengah krisis COVID-19 ini ya Bapa, supaya setiap anak-anak-Mu dilindungi Tuhan ya Bapa. Engkau yang telah meteraikan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar iman kami tetap kuat ya Bapa. Kami memandang kepada-Mu untuk perlindungan-Mu ya Tuhan. Engkaulah perlindungan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pihak berkuasa, kaki tangan Kementerian Kesehatan, frontliners ya Bapa. Beri mereka kekuatan dan perlindungan, supaya dalam mereka menjalankan tugas mereka tidak panik atau takut,